Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi aset tetap. Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Fabian Hendra Sereno dengan NPM terakhir 291. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Krishna Prasetya Ardana, NPM 240130103115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fasih Ahmad dari nomor NPM 240130100324. Perkenalkan, nama saya Indriana Jainingrum, NPM akhir saya 317. Perkenalkan, nama saya Valdino Yonisra Pradipta dengan nomor NPM akhir 337. Perkenalkan, nama saya Dewi Zalatanila dengan nomor NPM akhir 022. Oke, yang pertama di sini deskripsi apa sih aset tetap itu seperti apa. Jadi aset tetap itu adalah aset perusahaan yang memiliki wujud nyata gitu ya, memiliki wujud nyata ya, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, itu yang diperoleh dari perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan ya, apapun itu ya, transaksi itu. Nah, bukan untuk dijual kembali. Nah, aset ini tuh mempunyai wujud sehingga seringkali ada yang namanya aset tetap. Nah, itu disebut aset tetap berwujud, tangible fixed asset. Nah, itu nama lainnya lah. Oke. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya karakteristik transaksi aset tetap. Nah, yang pertama itu ada yang namanya aktiva tetap pengendalian pada saat perencanaan perolehan. Jadi pada saat perencanaan perolehan itu pengendaliannya. Lalu yang kedua ada frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah. Aktiva tetap lebih sedikit dibanding aktiva lancar. Kalau aktiva lancar kan biasanya agak besar ya. Kalau aktif biasanya kan agak besar. Kalau aktiva tetap itu meminimalisir lah, lebih sedikit daripada aktivitas lancar. Nah, namun biasanya umumnya itu menyangkut jumlah yang besar ya. Lalu yang ketiga ada namanya pengeluaran untuk aktiva tetap. Nah, revenue ya, nah, revenue expenditure atau biaya pada periode akuntansi terjadinya. Nah, yang kedua ada capital expenditure, oke. Itu atau tambahan harga, pokok harga tetap. Jadi ada tambahan harga lah dari sebelum kita menjual ya, ada tambahan harga dari apa kita yang beli, seperti itu. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan aset tetap. Nah, aset tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanah dan perbaikan tanah atau land and land improvement. Yang kedua yaitu gedung dan perbaikan gedung atau building and building improvement. Yang ketiga yaitu mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat yaitu mebel. Yang terakhir yaitu kendaraan. Selanjutnya yaitu transaksi yang mengubah aset tetap. Transaksi yang terkait dengan aset tetap terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama transaksi yang mengubah akun
aset tetap. Yang kedua, transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu transaksi yang mengubah akun beban, reparasi, dan pemeliharaan aset tetap. Nah, jenis transaksi yang mengubah harga perolehan aset tetap terdiri dari transaksi perolehan atau pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Misalnya itu pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan. Jenis transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penyusutan, penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran. Selanjutnya itu jenis transaksi yang mengubah akun beban, reparasi, dan pemeliharaan aset tetap. Yang pertama itu konsumsi berbagai sumber daya seperti bahan dan suku cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengenai sistem akuntansi aset tetap, di mana saya akan menjelaskan mengenai slide PPT ke-7 dan 8. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai PPT slide ke-7. Nah, di slide ke-7 ini menjelaskan mengenai transaksi perolehan daripada aset tetap. Nah, transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Nah, transaksi perolehan aset tetap dari pembelian ini sesuai dengan judulnya, kita membeli sebuah aset dengan tunai atau dengan kas. Maka yang dikredit adalah bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, yang kedua yaitu jika aset tetap tersebut diperoleh dengan membangun sendiri, pengeluaran modal atau yang disebut capital expenditure yang berupa pengeluaran kas dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi yaitu pada debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Nah, oleh karena aset tetap ini dibangun, maka yang didebit adalah aset tetap dalam konstruksi. Artinya kita perlu mengeluarkan modal untuk membangun aset tetap ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide PPT sistem akuntansi aset tetap, yaitu pada slide ke-8. Di slide sebelumnya yaitu di slide ke-7 saya sudah menjelaskan mengenai transaksi perolehan, yaitu dengan cara membeli dan dengan cara membangun. Nah, untuk di slide ke-8 ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi perolehan. Jika aset tetap diperoleh dengan pembangunan sendiri, pengeluaran modal ekspenditur yang berupa pemakaian persediaan, distribusi gaji dan upah, dan pembebanan biaya overhead pabrik dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Pada debit, kita akan menuliskan akun aset tetap dalam konstruksi sekian. Lalu pada kolom kredit kita akan menuliskan akun yang pertama yaitu persediaan suku cadang, yang kedua gaji dan upah, dan yang ketiga biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, pada transaksi aset tetap yang diperoleh dengan pembangunan sendiri ini berbeda dengan yang saya jelaskan pada slide ke-7 tadi. Karena pada slide ke-7 tadi pengeluaran modal untuk atau yang disebut modal ekspenditur yang digunakan dalam pembangunan yaitu berupa pengeluaran kas. Maka kreditnya adalah bukti kas keluar yang akan kita bayar. Sedangkan pada slide ke-8 ini pengeluaran modal atau modal ekspenditur yang kita keluarkan untuk membangun aset ini yaitu berupa pemakaian persediaan,
distribusi gaji dan upah, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Maka dalam kredit kita tidak bisa menuliskan bukti kas keluar, melainkan kita ganti dengan 3 akun tadi. Yang pertama persediaan suku cadang, gaji dan upah, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya ini akan saya lanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi tentang transaksi perolehan. Jadi di sini ada harga komposit tetap yang telah selesai dibangun dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Nah, aset tetap dalam debit dan aset tetap dalam konstruksi di dalam kredit. Nah, selanjutnya jika aset tetap diperoleh dari sumbangan, harga pokok aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Seperti tadi, aset tetap di debit dan modal sumbangan di dalam kredit. Nah, slide selanjutnya yaitu slide 10, yaitu tentang transaksi pengeluaran modal. Yang pertama itu adalah transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure. Nggak tahu cara itunya. Terus dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Nah, aset tetap di dalam debit, terus bukti kas keluar yang akan dibayar dalam kredit. Nah, selanjutnya pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Nah, di sini aset tetap dalam dalam debit, persediaan suku cadang dan gaji dan upah, dan biaya overhead pabrik dibebankan dalam kredit semua. Nah, pengeluaran modal yang berupa pemangkas persediaan distribusi tenaga kerja dan pengeluaran biaya overhead pabrik. Nah, pada slide yang ke-11 kita bisa lihat ini ada 3 poin. Yang pertama tentang transaksi penyusunan aset tetap, terus transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap, terus transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Nah, yang pertama ada transaksi penyusutan aset tetap. Kalau di sini penyusutan aset tetap adalah alokasi harga perolehan aset tetap secara periodik ke dalam periode akuntansi yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nah, catatan transaksi penyusutan dilakukan dalam jurnal umum dengan mencatat dengan cara debit itu berisi beban penyusutan, terus kreditnya itu berisi akumulasi penyusutan. Terus selanjutnya transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Reparasi dan pemeliharaan aset tetap dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pengeluaran modal manfaat di bawah 1 tahun, lebih dari 1 tahun menambah nilai aset. Yang kedua pengeluaran pendapatan manfaat di bawah 1 tahun dicatat sebagai beban. Nah, itu beban dan dicatat sebagai pengeluaran pendapatan dalam periode terjadinya. Nah, jurnal itu dicatat seperti ini. Dalam debit, beban reparasi atau pemeliharaan. Dalam kreditnya terus kas atau utang. Nah, yang terakhir di sini transaksi penghentian pemakaian aset tetap ya. Jika suatu aset tetap tidak lagi layak digunakan karena alasan teknis atau ekonomis, maka penggunaan dapat dihentikan. Dalam hal ini, akun aset tetap dan akumulasi penyusutan harus disesuaikan. Dan terus selanjutnya, jika terdapat perbedaan antara nilai jual dan nilai buku aset saat dihentikan, maka akan timbul keuntungan atau kerugian. Jadi kita bisa lihat dengan cara seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen aset tetap dan struktur kode aset tetap. Manajemen aset tetap merupakan proses penting dalam pengelolaan aset perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal selama umur ekonomisnya. Pengelolaan ini dilakukan oleh bagian aset tetap yang bertanggung jawab atas penggunaan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah agar tidak terdapat aset tetap yang tidak digunakan atau mangkrak. Nah, sehingga efisiensi pemanfaatan aset dapat tercapai. Bagian aset tetap memiliki beberapa wewenang penting seperti menempatkan aset tetap pada fungsi pemakaian yang tepat, memberikan otorisasi untuk pemindahan aset antar fungsi, memberi otorisasi atas penghentian pemakaian aset, serta memberikan izin pengiriman aset untuk keperluan reparasi. Nah, untuk memudahkan identifikasi dan pelacakan, setiap aset tetap diberi kode khusus. Struktur kode aset tetap ini disusun berdasarkan beberapa elemen, yaitu golongan dan jenis aset tetap.
lokasi penempatan, tingkat portabilitas atau kemudahan untuk dipindahkan, tahun perolehan, serta fungsi pemakai aset tersebut. Kemudian slide berikutnya ada dokumen dalam manajemen aset tetap. Dalam pengelolaan aset tetap terdapat berbagai dokumen penting yang digunakan sebagai dasar administratif dan akuntansi. Pertama, surat permintaan otorisasi investasi digunakan untuk meminta persetujuan dalam pelaksanaan investasi tetap. Selanjutnya, surat permintaan reparasi atau authorization for repair digunakan sebagai dasar untuk melakukan reparasi aset yang tergolong sebagai pengeluaran modal. Untuk pemindahan aset, surat permintaan transfer aset tetap digunakan untuk mengajukan permohonan pemindahan aset antar fungsi. Nah, apabila aset akan dihentikan penggunanya, maka surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap diterbitkan sebagai dokumen resmi. Sementara itu, surat perintah kerja atau work order digunakan untuk memerintahkan kegiatan pemasangan, pembongkaran, atau reparasi aset tetap. Pemesanan aset tetap dari pemasok dilakukan melalui surat order pembelian. Lalu kemudian ada dokumen tambahan. Nah, selain dokumen utama, terdapat pula beberapa dokumen pendukung yang tak kalah penting. Laporan penerimaan barang berfungsi untuk mencatat hasil pemeriksaan terhadap kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Proses pengeluaran dana untuk pembelian atau reparasi aset tetap dilakukan berdasarkan bukti kas keluar yang diterbitkan berdasar dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur. Nah, untuk keperluan pencatatan akuntansi, digunakan daftar penyusutan aset tetap yang mencatat beban penyusutan atas aset yang digunakan dalam operasional. Selain itu, bukti memorial dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berbagai transaksi terkait aset tetap, seperti penyusutan, penentuan nilai akhir aset, serta belanja modal yang terjadi selama periode tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dan jaringan subsistem. Nah, yang pertama yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi aset tetap memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi utama yang penting dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan, yaitu yang pertama fungsi pemakaian, gunanya itu sebagai pengguna langsung aset tetap. Yang kedua fungsi penelitian dan pengembangan. Nah, ini itu berkaitan dengan aset yang digunakan dalam proses R&D. Lalu yang ketiga, direktur yang berkaitan gunanya untuk mengawasi pengguna dan pengelolaan aset tetap di unit masing-masing. Lalu yang terakhir, direktur utama sebagai pengambil keputusan utama atas penggandaan atau penggantian aset. Lalu selanjutnya, jaringan subsistem. Nah, dalam sistem akuntansi aset tetap, jaringan subsistem membentuk sistem informasi yang menyeluruh untuk pengelolaan aset tetap yang memiliki beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem pembelian aset tetap. Yang kedua, sistem perolehan tetap melalui pembangunan sendiri. Lalu selanjutnya sistem pengeluaran modal. Yang keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, sistem transfer aset tetap. Yang keenam, sistem evaluasi aset tetap. Yang ketujuh, sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Jadi kesimpulannya, fungsi-fungsi yang terlibat dan subsistem yang mendukung merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Dengan adanya pembagian fungsi dan sistem yang jelas, perusahaan dapat mengelola aset secara efisien, akurat, dan sesuai prinsip akuntansi. Lalu selanjutnya, unsur penjelasan pengendalian internal. Nah, di dalam unsur penjelasan pengendalian internal ada dua penjelasan. Yang pertama yaitu organisasi. Nah, dalam organisasi terdapat pisah fungsi. Pisah fungsi yaitu pemakaian aset dan pencatatan aset harus dipisahkan untuk pengawasan yang efektif. Yang kedua, transaksi terpisah, yaitu perolehan, penjualan, dan penghentian aset harus melibatkan lebih dari satu unit agar ada kontrol internal. Lalu yang kedua yaitu sistem organisasi aset tetap. Yang pertama yaitu anggaran investasi seperti diotorisasi oleh RSUP.
Lalu yang kedua, permintaan investasi yang disetujui oleh direktur terkait. Lalu yang utama, permintaan reparasi yang diotorisasi oleh direktur utama. Lalu yang keempat, surat perintah kerja yang diotorisasi oleh kepala departemen terkait. Lalu yang kelima, order pembeli yang diotorisasi oleh pejabat berwenang untuk aset yang mahal oleh direktur utama. Lalu yang keenam, laporan pembelian barang yang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang ketujuh, bukti kas keluar yang diotorisasi oleh direktur utama dan fungsi akuntansi. Yang kedelapan, bukti memorial yang diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Jadi kesimpulannya adalah pengembalian internal atas aset tetap sangat penting untuk memastikan keandalan informasi keuangan dan mencegah penyalahgunaan aset perusahaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui dua aspek utama, yaitu struktur organisasi yang tetap dengan pemisahan fungsi antara penggunaan aset dan pencatatan aset, sehingga tercipta aset pengawasan selain yang efektif. Setiap transaksi aset tetap mulai diperolehkan perhentian harus melibatkan lebih dari satu unit kerja untuk meminimalisir resiko kesalahan dan kecurangan. Selain struktur organisasi, sistem otorisasi yang berjenjang dan terdokumentasi juga sangat diperlukan. Proses mulai dari perencanaan investasi, pemerintahan pembelian, penerimaan barang, hingga pencatatan akuntansi harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang sesuai tanggung jawabnya. Langkah ini menjamin pengguna dana dan aset secara tepat serta memiliki transaksi tercatat secara sah dan akuntansi secara keseluruhan. Penerapan pengendalian internal yang baik akan memperkuat sistem akuntansi aset tetap dan mendukung tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya. Lalu selanjutnya yaitu unsur penjelasan pengendalian internal. Praktik sehat tetap yang pertama yaitu pencocokan fisik secara berkala. Aset tetap fisik dicocokkan dengan data di kartu aset. Lalu yang kedua, anggaran investasi. Nah, ini digunakan sebagai alat kontrol, disusun setelah analisis dan studi kelayakan. Yang ketiga, asuransi aset tetap. Nah, aset tetap harus diasuransikan untuk menghindari kerugian akibat kebakaran atau kecelakaan. Yang keempat, kebijakan akuntansi jelas. Nah, ini harus ada kebijakan tertulis yang memisahkan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan untuk menjaga konsisten pencatatan. Jadi kesimpulannya adalah pengendalian internal terhadap aset tetap merupakan langkah penting untuk memastikan aset dikelola secara aman, efisien, dan akurat. Hal ini dilakukan melalui pencocokan fisik secara berkala dan dengan data yang tercatat, penyusutan anggaran investasi berdasarkan analisis kelayakan, perlindungan aset melalui asuransi untuk menghindari risiko kerugian, serta menerapkan kebijakan akuntansi yang tertulis dan jelas guna menjaga konsistensi pencatatan dan memisahkan antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.